Iya tadi sih pas dikasih tahu sebenarnya pas diceritain sama Mbak Biji tuh, oh gitu ya, kayak itu pengalaman menarik banget ya Mbak Biji ya, kayak gitu. Tapi saya menjadi tahu besok-besok saya mau bawa sarung tangan aja sih. Paling enak kan soalnya kan telapak tangan. Jadi wow itu juga pengetahuan yang apa maksudnya bukan mitos tapi juga ya memang mereka ada di sini sesuai dengan tagline yang lebih enak gitu kan, memang mereka ada di sini gitu. Jadi paling enak. Iya bener. itu sesuatu hal yang baru, pengetahuan yang baru juga buat saya. Sama juga ada satu yang pengen saya tambahin juga sih tentang memang segala sesuatu yang instan tuh emang nggak ada yang pernah bisa enak gitu kan. Apa yang didapatkan sama Yati itu kan yang ditawarkan juga sesuatu yang instan gitu. Itu ya jangan terbuai lah sama sesuatu yang instan gitu. Siap, terima kasih. Tapi mereka ada di sini. Ada ya. Oke, terakhir kesempatan buat teman-teman media di dalam studio ini. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, nanti akan ada kesempatan. Dia adalah anak yang emang tumbuh dalam kekurangannya. Jadi banyak keinginan dia yang cuman dia bisa akses lewat sosial media sebelumnya. Makanya pada saat dia dihadapkan ada pilihan untuk bisa hidup di dalam mimpi-mimpinya, dia memilih untuk masuk ke dalam itu. Makanya sebenarnya menurut aku Yanti ini bukan karakter yang jahat sebenarnya, cuman karena dia tergoda atas kemewahan, atas mimpinya, makanya dia bisa terjerumus ke dalam itu. Melankoli nangisnya ada, tapi di satu sisi terjebak dengan keluarga yayasan. Nah, kita pengen tahu kalau kamu maknai karakter kamu di sini seperti apa sih, cantik? Silakan. Halo semuanya, selamat sore. Sebelumnya terima kasih udah datang untuk support film kita. Kalau menurut aku pribadi karakter Eva itu interesting banget karena emang dia itu kayak produk dari keluarganya kali ya, produk dari budaya yang udah dibangun selama berabad-abad lamanya. Kadang kan kita tuh kalau ngeliat misalnya cerita kayak gini, apa cerita kanibal gitu, kita kayak gue sih nggak akan mungkin ya bisa gitu masuk ke sekte seperti itu gitu, atau teman-teman gue nggak mungkin lah gitu. Padahal ternyata ada banyak apa ya, kayak semacam psikologi dan budaya-budaya yang terbangun itu secara halus banget di organisasi kita. Tentunya itu bisa banget terlihat dari perannya Kak Julio dan Kak Jenny ya. Yang halus banget. Kalau Eva itu lebih ke produknya gitu. Kenapa sih si Eva itu di antara keluarganya yang menjunjung tinggi budaya si kanibalismenya ini, dia tetap merasa kesepian, dia merasa kayak dia bukan anak yang diperhatikan gitu, despite her glamorous life gitu mungkin. Dia sebenarnya kesepian, tidak punya seorang sosok ibu. Dan aku senang banget sih kayak dinamikanya juga sama Naila yang kayak bahwa seorang anak ini walaupun dibesarkan di lingkungan yang menjunjung tinggi values itu, dia tuh pada akhirnya hanya manusia biasa yang juga kesepian gitu. Dan kalau misalnya kalian pernah berpikir gitu kayak emang masuk sekte itu bisa ya, kalau gue sih enggak ya, lihatlah Eva. Lihatlah Eva, bisa juga kok. Itu sih yang aku paling dapat dan paling melekat di aku. Siap, terima kasih tepuk tangan buat. Riset itu kurang lebih 3 bulan. Sampai ini kita menemukan tuh, ternyata banyak kok tulisan tentang budaya itu yang membuktikan bahwa memang kanibalisme itu memang terjadi gitu. Pertanyaan Pak Dilip dan Pak Sanjib kepada saya itu waktu itu adalah, masihkah ini ada di era sekarang gitu. Secara harafiah kita go to deep web, masih ada. Wow. Secara tidak harafiah kenyataannya ini terjadi. Karena itulah kita memutuskan bahwa karakter kita adalah seorang guru, di mana ini mencerminkan ya masyarakat kelas bawah. Kita ingin naik ke atas, itu caranya seperti apa? Pendidikan. The problem is pendidikan itu tidak murah. Wow, ini developnya luar biasa, tepuk tangan dong. Berarti mendalaminya pada saat develop observasinya sampai ke dark web dan lain-lain. Iya, saya sempat nggak bisa dihubungin selama 2 minggu. Pak Dilip, Pak Sanjib cari saya kemana? I join a cult actually. Jangan gitu, nanti kita. Karena saya benar-benar pengen digging kan apa sebenarnya yang terjadi gitu. Dan itu terjadi. Wow, tepuk tangan dong untuk observasi luar biasa. Itu adalah alasan kenapa kita pilih tagline mereka ada di sini. Karena mungkin suatu hari kita pergi entah kemana, kita pikir kita hidup di Jakarta, apakah kita aman? Enggak.
gimana nih kita? Tapi ini juga menariknya berbalut unsur lokal, tapi juga punya kritik sosial yang tajam juga kepada penonton di Indonesia tentunya dan apa yang terjadi di situasi kita. Apa sebenarnya mau diangkat dari film ini, dari Anime Film Spaniel? Silakan, boleh Saya disampaikan. kira ada a lot of social value in this movie, hidden social agenda yang we are trying to portray, tapi very discreetly through a very interesting story, exciting for the audience juga. Genre-nya juga beda sedikit, tapi under all this is we have to make sure that the bigger people do not exploit the smaller people, and they should be the ones supporting everyone so that Indonesia can really increase in the middle class in the growth of the country. It's a very beautiful country. I'm also Indonesian. Saya dari Surabaya juga aslinya. Jadi I hope that this movie brings a lot of values through something very fun and interesting for the audience to watch. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak. Tapi kita tanpa spoiler tadi udah sudah bilang ke teman-teman tentang kejutan yang kita dapatkan tadi dengan nama yang tidak boleh kita sebutkan. Oke, kita jaga, mungkin kita tidak boleh menyebutkan nama itu. The ending of the movie ada slight spoiler. Iya. We make sure itu jangan don't share it to everyone, so semua orang yang nonton filmnya akan Akan dapat kejutan. Dan tadi teman-teman media berterima kasih untuk tidak diajak ke preskon Pak katanya. Saya juga berterima kasih sama semua yang di sini. Ya, jangan khawatir, please help yourself, makan, minum, semuanya oke. Aman. Siap, terima kasih Pak. Selanjutnya kita juga ke Pak Sanjiv. Pak Sanjiv, ini beralih, boleh kita lihat dengan ini sebetulnya kayak sangat luar biasa. Paduan baru lagi untuk perfilman di Indonesia, kebaruan lagi dari genre horor Indonesia. Seberapa optimis Pak dari Pak Sanjiv untuk film ini tanggal 21 Agustus nanti di bioskop? Silakan. So through this movie, we wanted to really redefine the horror genre. So true horror bukan tentang hanya kuntil anak pocong. The true horror is rooted in the mythology of Indonesia. There ada banyak mythology dari different tribes which we have tried to incorporate in the movie. Also, true horror comes from the people around us because kuntilanak, pocong, they're very jaw, they're the stories, but the real evilness of human beings is where the genesis of true horror lies. And that's the type of sensibility, that's the type of expectation we wanted to bring to the horror genre in Indonesia. Just redefine the type of horror movies we make really. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong. Terima kasih Mas Sanjiv. Selanjutnya kita ke sutradara. Halo semuanya. Sebelumnya terima kasih tadi juga sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan aku bernyanyi soundtrack untuk Labinak ini. Tadi pertama kalinya aku menyanyikan lagu Langkah Tanpaku. Ini kayaknya pertama kalinya juga aku diajak untuk mengisi soundtrack dan membuat soundtrack untuk film horor juga. And it is such a pleasure for me as well. Terima kasih banyak Pak Sanjiv, Pak Dilip sudah memberi kesempatan ini. Dan sebenarnya terlepas dari konteks kanibalisme keseluruhannya ya. Sebenarnya kalau di dalam lagu ini sih aku lebih mengangkat tentang hubungan dari ibu dan anaknya gitu. Tentang pengorbanan dan seluruh esensi cinta yang diberikan di antara mereka berdua. Dan ada beberapa lirik juga yang memang mungkin ini nggak sepenuhnya juga aku bikin, tapi beberapa juga aku bikin. Salah satu yang paling menarik menurut aku tuh ada yang dan ada kalanya saat malam kau terlelap dan ada kala jadi nyanyi nggak apa-apa. Nggak apa-apa dinyanyiin, boleh dong. Iya. Ada kalanya saat malam kau terlelap, tangisku pecah, membayangkan suatu saat ku akan pergi. Dan aku rasa tuh ini nggak harus berada di film ini, tapi bisa relate ke seluruh ibu gitu ya. Maksudnya kita semua pasti punya ketakutan bahwa kita akan pergi suatu saat nanti. Kita ngelihat anak, aku juga belum punya anak ya, kita masih jauh sebenarnya ya. Cuman maksudnya aku bayangkan kalau aku berada di karakter ibu atau mungkin sebagai anak pun gitu takut kehilangan ibunya gitu. Jadi mencoba untuk membayangkan dan berada di karakter itu, memasukkan lirik juga di dalam lagu ini. Dan semoganya kalian juga turut merasakannya, dan semoganya untuk lagu ini bisa resonate dengan soundtrack di Labinak, and yeah, hopefully you love it. Thank you. Terima kasih Raisa.